Saya Cici Lerisi, mahasiswa Universitas Terbuka. Untuk memenuhi tugas 3 teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai teknologi pendidikan dalam pendidikan jarak jauh. Secara singkat teknologi pendidikan. Sejarah dimulai pada awal tahun 1900-an. Pembelajaran menggunakan media cetak, radio, dan audiovisual. Kemudian pembelajaran menggunakan secara masif radio dan televisi pada lembaga pendidikan formal dan non-formal. Lalu pada tahun 1960-an, pembelajaran mulai menggunakan teaching mesin dan 10 tahun kemudian muncul penerapan desain pembelajaran yang membuat pembelajaran lebih sistematik dan sistemik. Pada tahun 1990-an, perkembangan penggunaan komputer mulai meningkat dan semakin pesat. Muncullah e-learning dan online sebagai pembelajaran berbasis internet. Lalu, ciri pokok pendidikan jarak jauh. Ada 4 ciri pokok pendidikan jarak jauh. Yang pertama, pendidikan jarak jauh itu dilaksanakan melalui institusi, bukan studi sendiri atau suatu belajar non-akademik. Oleh sebab itu, pendidikan jarak jauh sendiri termasuk pendidikan formal. Ciri yang kedua yaitu ada keterpisahan antara peserta didik dengan pendidik, di mana karena pembelajarannya dilakukan secara online. Ketiga, adanya komunikasi interaktif antara kelompok belajar dan antara peserta dengan pengajar dan institusi yang dihubungkan dalam jarak jauh. Ciri yang keempat yaitu kemunculan kelompok atau komunitas belajar yang terdiri dari peserta didik, pengajar, dan sumber daya pembelajaran. Ini karena mereka membentuk komunitas secara online dari pembelajaran yang mereka lakukan secara online. Lalu, ada kelebihan dan keterbatasan PJJ. PJJ memiliki kelebihan fleksibilitas waktu dan ruang karena tidak memerlukan waktu dan ruang, penghematan waktu dan biaya karena tidak memerlukan biaya yang mahal untuk operasional. Pembelajaran dapat dilakukan secara mandiri, kemudian dukungan bagi berbagai gaya pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Keterbatasannya, ada keterbatasan aksesibilitas karena tidak semua bisa mengakses pembelajaran. Keterbatasan pengawasan karena pengawasan dilakukan secara online. Keterbatasan fasilitas pembelajaran karena tidak semua dapat mengakses fasilitas pembelajaran. Keterbatasan pengembangan keterampilan sosial karena pembelajaran secara online tidak bertemu secara langsung. Lalu ada keterbatasan motivasi siswa. Siswa kurang termotivasi karena juga tidak memiliki teman belajar sehingga cenderung siswa lebih malas dalam belajar. Lalu, aplikasi teknologi pendidikan dalam memecahkan masalah pendidikan jarak jauh. Teknologi pendidikan memenuhi kebutuhan pendidikan. Teknologi pendidikan berupaya merancang, mengembangkan, dan memanfaatkan aneka sumber belajar sehingga dapat memudahkan atau memfasilitasi seseorang untuk belajar di mana saja, kapan saja, dan oleh siapa saja. Pendidik dapat belajar dengan cara dan sumber belajar apa saja yang sesuai dengan karakteristik dan kondisi peserta didik dan kebutuhannya. Dengan memanfaatkan teknologi pendidikan, masalah belajar dan pembelajaran yang dihadapi peserta didik dapat dipecahkan dalam setiap aktivitas pendidikan. Kebutuhan pendidikan yang terpenuhi melalui PJJ ada berikut. Peserta didik yang bekerja bisa juga sambil belajar. Ada biaya yang relatif murah dapat membantu bagi peserta didik yang kekurangan biaya, waktu dan tempat. Karena pembelajaran jarak jauh tidak memerlukan waktu dan tempat untuk kegiatan pembelajaran, sehingga keterbatasan waktu dan tempat dapat terpenuhi. Lalu pilihan yang diperlukan karena dapat menjadi pilihan bagi yang tidak dapat berkuliah secara tatap muka. Baiklah, sekian video penjelasan dari saya.
Saya harap dapat dimengerti dan saya ucapkan terima kasih.